Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviani Nurpenda Harun SPD, Prodi PPG Ilmu Pengetahuan Sosial, nomor induk mahasiswa 2401031153, Fakultas Pendidikan Profesi Guru, LPTK Universitas Negeri Surabaya. Mengikuti PPG bagi guru tertentu tahap 3 tahun 2024-2025 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Untuk selanjutnya, saya akan mempraktekkan terkait ujian kinerja dengan materi upaya pelestarian lingkungan. Mohon izin Bapak Ibu penguji sekiranya memberikan masukan dan arahan bagi video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan, ada yang mau memimpin Bapak? Mohon perhatian, sebelum mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada, coba lihat temannya, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Maaf, Haris Setiawan. Ada 3 orang yang tidak masuk. Iya. Kenapa? Sakit. Mudah-mudahan mereka lekas sehat ya. Amin. Dari kemarin, oke, sebelum memulai pelajaran, lihat dulu deh kebersihannya bagaimana. Cek dulu kebersihannya, kalau ada sampah dibuang dulu ya. Biar enak belajarnya, biar rapi ruangannya. Sudah? Ya, ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Berkenalan dengan lingkungan sekitar. Berkenalan dengan lingkungan sekitar. Jadi kita kemarin membahas mengenai secara umum lingkungan itu apa. Nah, kalau misalkan diperhatikan, coba di lingkungan kalian, tahu kan lingkungan? Ya, coba di lingkungan kalian apakah masih banyak pohon? Masih rindang tidak? Masih enak, adem? Kira-kira banyak fungsinya tidak sih pohon itu? Banyak. Kenapa pohon banyak fungsinya? Sebagai apa? Terus penghasil oksigen. Kemudian tempatnya juga jadi menahan tanah, ya, struktur tanah. Ya, kemudian kalau misalkan kan kita mau masuk pada pembelajaran selanjutnya, yaitu bagaimana sih upaya kita untuk melestarikan lingkungan. Kalau kemarin kita mempelajari lingkungan itu apa dan seperti apa. Nah, sekarang kita bahas bagaimana caranya supaya lingkungan itu tetap lestari, atau kalaupun memang yang sudah rusak, bagaimana caranya kita mengembalikan supaya lestari kembali. Nah, kalau misalkan belanja, kalian atau orang tua kalian belanja nih, bawa kantong belanjaan. Bagus ya. Memang harus seperti itu. Kenapa tidak boleh pakai kantong kresek? Kan kalau
mengurangi limbah plastik. Kenapa limbah plastik? Tidak boleh. Karena susah terurai. Ya, makanya sampah limbah plastik itu sebenarnya bahaya, tidak boleh. Jadi itu hal kecil ya. Jadi upayakan dari sekarang. Silakan kalau misalkan mau belanja, mau ini bawa kantong belanja sendiri. Tidak boleh membawa sampah ke dalam. Oke, sebelum masuk pada materi selanjutnya kita lakukan quiz asesmen kamu. Silakan keluarkan handphonenya, pakai Google Form ya. Nah, yang kemarin masih ada, silakan. Kemarin sudah di-share linknya. Linknya sudah di-share di grup kelas. Sudah. Silakan. Silakan dikerjakan sesuai pemahaman kalian. Sudah selesai? Berapa skornya? Langsung dikirim saja. Kalau sudah selesai langsung dikirim. Kemudian nanti skornya diingat ya. Skornya berapa? Langsung kirim. Oke, kalau sudah, yang sudah selesai, disimpan handphonenya, disimpan kembali. Sudah? Sudah. Sudah tahu skornya berapa? Sudah. 100. Good job. Berapa skornya? 1 nih. Silakan 1. Skornya berapa? 90. Bagus. Aryo berapa, Aryo? Aryo sudah? 30 ya. Bagus. Nanti belajar kembali ya. Sudah? Berapa Ilya? 100. Bagus Ilya. Sudah Siski berapa? 90. Bagus. Disubmit, kamu sudah disubmit ya. Nah, karena tadi kita sudah melakukan quiz, nanti diingat ya poinnya berapa tadi, mendapat skor berapa. Oke, sekarang ini tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Silakan, ada yang mau baca, dicek. Kelihatan tidak? Tujuan pembelajaran yaitu setelah melihat tayangan video peserta didik mampu mengkorelasikan isu lingkungan, penyebab permasalahan dan dampaknya. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis dan mempresentasikan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan. Jadi tujuannya adalah yang pertama, mengkorelasikan
isu lingkungan, penyebab dan permasalahannya. Nanti ada kaitannya tidak sih dengan isu lingkungan yang sedang terjadi sekarang, ya? Kemudian penyebab permasalahannya apa serta dampaknya nanti, ya, terhadap kehidupan kalian, ya. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis dan mempresentasikan berbagai upaya yang dapat dilakukan. Jadi bukan hanya mengetahui penyebabnya, ya, bukan hanya mengetahui permasalahannya, tapi harus mencari solusinya, ya, mengenai permasalahan lingkungan ini. Apa sih? Nanti kita akan temukan solusinya apa. Oke. Sebelum mulai kegiatan ini kita lakukan speaking dulu ya. Yuk, biar semangat. Bangun, kita hitung dulu ya. Tahu speakingnya penjumlahan tidak? Tahu. Yang gimana sih? 1 ditambah 1. Nah, tapi pakai gerakan. Ya, semangat ya. Oke. Yuk, mulai 1, 2, 3. 1 Ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. sip. Sekali lagi deh, yuk. Biar semangat ya. Oke, yuk. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Mulai ya. 5 macam kerusakan lingkungan hidup akibat manusia. Lingkungan hidup merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Namun sayangnya belakangan ini lingkungan hidup mulai mengalami degradasi atau penurunan yang menyebabkan kerugian bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam memang tidak bisa diperkirakan dan dihindari oleh manusia. Nah, kali ini kita akan membahas kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor manusia. Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Pertama, akibat tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena adanya pergerakan massa tanah dan batuan ke daerah bawah. Tanah longsor disebabkan oleh pertambahan beban tanah, erosi air, daya gravitasi, peningkatan kandungan air dalam tanah karena kegiatan manusia. Yang kedua, banjir. Banjir bisa disebabkan oleh 2 faktor. Pertama, karena curah hujan yang tinggi, luapan air sungai dan juga pasang surut air laut. Kedua, karena kegiatan manusia seperti buang sampah di saluran air dan pengundulan hutan serta hilangnya tanah resapan air. Banjir membawa kerugian bagi masyarakat seperti kerusakan fisik, korban jiwa, munculnya penyakit, dan kekurangan air bersih serta bahan pangan. Ketiga, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup telah menurun. Dampaknya adalah lingkungan hidup tidak dapat berfungsi dengan seharusnya. Misalnya saja ada ikan yang mati di danau karena keracunan limbah. Pencemaran lingkungan terjadi karena kegiatan manusia yang memasukkan zat, energi, atau organisme ke dalam lingkungan hidup. Keempat, penggundulan tanah. Teman-teman pasti sering melihat peristiwa penggundulan hutan di Indonesia.
Biasanya kegiatan ini dilakukan untuk membuka lahan baru, baik untuk pertanian atau perumahan. Adanya pengundulan hutan menimbulkan dampak yang mengancam makhluk hidup seperti banjir, kekeringan, dan erosi tanah. Yang kelima, penggersangan lahan. Lahan yang gersang menyebabkan produktivitas lahan serta jenis hewan dan tumbuhan menurun. Sebenarnya kegersangan lahan diakibatkan oleh alam karena curah hujan yang rendah dan temperatur yang tinggi. Namun, ternyata aktivitas manusia juga dapat berperan dalam penggersangan lahan, diantaranya penanaman dengan jarak yang rapat dan kurang baiknya praktik irigasi. Kerugian yang disebabkan karena lahan yang gersang dapat berupa ancaman kelaparan loh teman-teman. Nah, semoga teman-teman dapat memahaminya dan sebisa mungkin dapat menjaga lingkungan di sekitar ya. Karena terjadinya kerusakan lingkungan akibat ulah manusia sepertinya tergantung usaha kita dalam menjaga lingkungan. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Dari masalah yang dihadirkan tadi kan mengenai apa sih tadi? Tentang kerusakan lingkungan. Ya, ini hanya beberapa macam dari begitu banyaknya kerusakan lingkungan yang sudah terjadi di sekitar kita. Ya. Terus kemudian tadi dampaknya juga sudah dikemukakan di dalam video tersebut. Kira-kira ada kerugiannya tidak untuk kita? Apa ruginya? Korban jiwa. Ekosistem juga jadi rusak. Kemudian tadi apa, pencemaran sungai, ikan-ikan, apalagi banjir, tanah longsor, gempa bumi. Ya, jadi itu adalah beberapa permasalahan lingkungan yang sudah terjadi di lingkungan kita. Kemudian kita simak di sini ada materi dari yang akan kita kebiasaan dulu untuk melestarikan lingkungan. Lingkungan itu apa? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan mempengaruhi kehidupan kita. Ini termasuk komponen biotik makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia, dan abiotik benda mati seperti tanah, air, udara, cahaya matahari, dan suhu. Nah, jadi lingkungan itu macamnya banyak. Ya, unsurnya ada biotik, ada abiotik. Ya, kalau misalkan kita melihat dari situ, biotik itu adalah yang hidup, berarti makhluk hidup seperti tumbuhan, apalagi hewan, terus manusia. Nah, itu termasuk pada unsur biotik. Nah, kalau misalkan abiotik itu benda mati ya. Abiotik itu benda mati, yaitu ada Tanah, air, udara, cahaya, matahari, dan suhu. Nah, kalian bisa lihat di sekitar kita komponen abiotik sama biotiknya ada tidak? Ada. Contohnya apa? Manusia, kita sebagai unsur biotik, tumbuhan, hewan itu sebagai unsur biotik ada tidak di sekeliling kita? Ada. Unsur abiotiknya ada tidak? Ada. Contohnya apa misalnya? Cahaya matahari, apalagi? Tanah, batu ada tidak batu? Nah, itu termasuk unsur abiotik ya, di lingkungan disebut unsur abiotik. Lalu kemudian tadi kan sudah ada gambar atau video dari kerusakan lingkungan. Apa sih yang menyebabkan lingkungan tersebut menjadi rusak? Nah, ternyata yang menyebabkan kerusakan lingkungan itu ada dua. Yang pertama peristiwa alam, yang kedua aktivitas Manusia. Ternyata yang paling banyak adalah aktivitas Manusia. Aktivitas manusia yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan itu sampai sebanyak ini loh gitu. Peristiwa alam ada gempa bumi. Gempa bumi kan struktur lapisan bumi jadi
rusak. Kemudian letusan gunung, jadi rusak tidak lingkungan. Ya. Kemudian tsunami, puting beliung, ya contohnya kejadian kemarin itu puting beliung akhirnya porak-poranda berantakan gitu. Kemudian kekeringan juga termasuk. Ya. Nah kalau aktivitas manusia apa nih? Penebangan hutan, pembakaran hutan, membuang sampah sembarangan, pertambangan, pencemaran udara, air dan tanah, eksploitasi dan konsumsi yang berlebihan, penggunaan sumber daya alam yang tidak diperlukan, proses pengolahan dan transportasi, konstruksi, perang. Ya, penebangan hutan. Kenapa manusia menebang hutan? Untuk membuat lahan. Nah, memanfaatkan kayunya untuk dijual, dibuat benda ya atau apapun. Tapi ternyata penebangan hutan secara liar itu bisa merusak bumi. Kenapa bisa merusak lingkungan menebang hutan? Nah, jadi gundul ya hutannya. Ada hubungannya gundul hutannya jadi rusaknya bagaimana? Bisa longsor. Nah, longsor. Kenapa longsor? Karena nggak ada bentuknya. Nah, karena tidak ada akar yang menahan struktur itu tanah pintar ya begitu. Jadi itu adalah korelasi sebab akibat. Sebabnya apa, akibatnya bagaimana ya. Kemudian pembakaran hutan. Kalau pembakaran hutan ngaruhnya kemana? Hewan. Hewan. Kenapa hewan? Tidak ada habitat. Kemudian udara ya, udara juga bisa tercemar karena asap yang ditimbulkan. Kemudian membuang sampah sembarangan. Masih ada yang buang sampah ke sungai? Masih ada tidak? Masih. Kalau pinggir jalan kadang suka lewat itu banyak sampah, tumpuk-tumpukan sampah itu masih ada? Masih. Kalian tidak melakukan itu? Tidak. Nah, kan belajar ya. Jadi membuang sampah sembarangan juga adalah salah satu faktor yang menyebabkan lingkungan menjadi rusak ya. Pertambangan, pencemaran air, kemudian penggunaan sumber daya alam yang tidak terbarukan, kemudian proses pengolahan, terus konstruksi dan perang. Masih banyak lagi sebenarnya ya. Lanjut. Ini adalah dampak-dampaknya yang tadi sudah kalian saksikan, yaitu ada banjir, kemudian ada apa lagi? Longsor, kebakaran hutan, pencemaran, pemanasan global. Ya, semuanya itu merupakan dampak karena terjadinya kerusakan lingkungan. Kemudian kenapa sih penting melestarikan lingkungan ini? Harus tidak dilestarikan? Harus. Kenapa harus? Kenapa harus? Naik, kenapa naik? Nah, yang pertama adalah mengenai kesehatan. Pengaruhnya di mana kalau lingkungan rusak kok bisa pengaruh ke kesehatan? Contohnya gimana coba? Banjir. Nah, banjir jadi ada yang sakit ya, apalagi tadi ISPA contohnya ya, karena menghirup udara yang tidak bagus ya, itu kesehatan. Banyak lagi yang lainnya, gatal-gatal kalau pencemaran air atau udara misalkan ya. Kemudian yang kedua, keanekaragaman hayati. Kenapa menyebabkan keanekaragaman hayati menjadi sedikit? Karena tadi ya tergerus oleh misalkan hayati itu kan tumbuhan. Kalau misalkan terbakar hutannya, kemudian menjadi mati ya, kemudian stabilitas iklim juga akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi ya, semuanya korelasi berhubungan gitu. Kemudian upaya melestarikan lingkungan, apa yang bisa kita lakukan?
Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Ini hal kecil, tapi dampaknya besar dampaknya terhadap lingkungan kita. Hal kecil membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Makanya disediakan tempat sampah di kelas untuk apa? Untuk buang sampah. Bukan cuma di kelas, bukan cuma di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar, di jalan. Jangan tiba-tiba buang sampah di jalanan, tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, tidak membakar sampah. Ya, terus bagaimana kalau tidak dibakar dong sampahnya? Banyak dong. Caranya gimana? Didaur ulang. Jadi sampah yang bisa didaur ulang silakan daur ulang, dipakai kembali. Misalkan contoh apa? Sampah yang bisa didaur ulang. Jadi apa? Jadi tas, iya ya. Jadi dibuat kerajinan ya. Kemudian botol-botol bekas itu kan bisa dibuat wadah atau pot atau apapun. Yang penting tidak numpuk sampahnya ya. Kemudian menghemat energi. Contohnya apa menghemat energi? Mematikan lampu kalau sudah tidak terpakai ya. Terus apa lagi? Mematikan AC. Apa lagi? Mematikan kipas yang tidak dipakai. Nah, itu adalah beberapa contoh menghemat energi. Kemudian menggunakan produk daur ulang. Ya, jadi ada beberapa produk UMKM gitu yang didaur ulang itu untuk supaya tidak numpuk ya sampah-sampah di tempat pembuangan air itu tidak numpuk. Ya tadi kerajinan-kerajinan tadi dari barang bekas itu bisa juga ada yang dijual. Ya. Kemudian menanam pohon. Ya. Jadi kalian belajar di sekolah juga kan diajarkan untuk bisa menanam pohon di lingkungan sekolah dulu, di lingkungan rumah dicoba ya dengan orang tua menanam pohon. Kan tadi sudah diketahui bahwa pohon itu kan banyak sekali manfaatnya ya, jadi silahkan dicoba. Oke, ini adalah beberapa poster ya upaya untuk menyelamatkan. Tadi sudah diketahui skor dari kuis kalian, sudah diketahui ya. Untuk yang nilainya 100 pindah ke sini. Ini ada yang 100. Ya silakan. Yang lainnya pindah. Yang lainnya pindah. Oke, sebelum kita memecahkan sebuah permasalahan dengan proyek itu di LKPD, kita tes dulu ya. Kita tes meeting. Menebak warna bukan kata. Ini jangan dibaca, tapi tebak warnanya. Ya, tidak dibaca, tapi ditebak warnanya. Sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Paham? Ya, menyebutkan warna
bukan tulisannya. Ya, ini supaya kalian fokus ya sebelum kita mengerjakan LKPD. Ya, oke, silakan. Fokus? Sekali lagi ya. Fokus ya. Tadi masih ada yang salah. Ingat, bukan tulisan, tapi warna. Bukan tulisannya yang dibaca, tapi warnanya sebutkan ya. Yang fokus. Terima kasih. Ya, Ibu akan membagikan LKPD. Tadi kelompoknya sudah disusun berdasarkan hasil dari diagnostik awal ya. Nah, di LKPD ini sudah ada cara bagaimana mengerjakannya. Ya, untuk LKPD-nya bentuknya sama, ya, tapi problem yang diberikan di sini berbeda-beda. Jadi masing-masing kelompok mempunyai masalahnya masing-masing. Beda-beda masalahnya ya. Nanti kalian dituntut untuk mampu, tadi kan nanti akan mempresentasikan ya ke depan. Jadi silahkan cari solusi dari masalah yang dihadirkan di LKPD ini. Ya, silahkan berkelompok, kemudian cari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang tersedia di LKPD tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Ditanyakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Masalahnya beda-beda, silahkan nanti kalian diskusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam LKPD tersebut. Nah, di sini sudah ada perintahnya ya. Cara mengerjakannya adalah tadi kan kita sudah belajar nih bagaimana upaya untuk melestarikan lingkungan. Ya, gambaran-gambarannya tadi, videonya sudah dilihat ya. Nah, informasi apa sih yang bisa kalian dapatkan di dalam pembelajaran kita hari ini? Kemudian kalian bisa menuangkan dalam masalah yang tertera di dalam LKPD atau di dalam gambar ini. Ya, masing-masing kelompok mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Nanti silahkan kalian cari solusinya bersama-sama. Oke, silahkan. Silahkan diskusi. Nanti kalau sudah selesai, ke depan untuk presentasi. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ditulis nama kelompoknya beserta kelasnya. Kalian
kalian identifikasi mengenai apakah permasalahan lingkungan yang ada di sini, yang ada di gambar tersebut. Ya, silakan identifikasi. Kemudian penyebab permasalahan tersebut muncul tuh gara-gara apa? Ya, tadi kan sudah ada di materinya. Kemudian sepemahaman kalian juga sampaikan di sini. Ya, kemudian upaya apa yang akan kamu lakukan agar lingkungan tersebut menjadi lestari lagi? Ya, supaya bisa diperbaiki, bagaimana caranya? Upaya apa yang bisa kalian lakukan? Ya, kira-kira kontribusi apa yang bisa kalian berikan agar lingkungan tersebut menjadi lestari lagi? Silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian dan tuangkan di dalam LKPD tersebut. Nanti ke depan untuk presentasi. Ya, untuk bahan referensi bisa kalian cari di buku paket, di buku bacaan, ataupun bisa menggunakan gadget yang kalian bawa. Boleh, silakan. Boleh. Silakan. Cari di internet, di Google, silakan. Boleh. Silakan, boleh pakai mencari. Kelompok 4, apa permasalahannya? Silakan dicari kira-kira apa yang bisa diupayakan untuk melestarikan supaya tidak terjadi banjir kembali. Kalau kelompok 1, permasalahannya apa? Pencemaran. Ada pencemaran itu ada 2 ya, pencemaran air dan udara. Ada 2 pencemaran di situ, ada air dan udara. Nah, kira-kira apa supaya pencemaran air dan udara itu bisa diatasi? Contoh kecil apa? Kalau ini kelompok 2 mengenai apa? Kebakaran. Kebakaran hutan. Kalau kebakaran hutan biasanya akibat ulah manusia. Ya. Kalau kelompok 3 mengenai pemanasan global. Ya, silakan dicari solusinya apa, diidentifikasi kira-kira karena apa bisa terjadi. Ini kelompok 5. Kelompok 5 mengenai permasalahannya adalah tanah longsor. Disertakan alasannya juga ya, misalkan penyebabnya apa, misalkan dalam manusia karena ini alasannya apa,
diuraikan alasannya. Alasannya diuraikan. Nanti dipresentasikan. Apa? Ini air. Ini air, ini udara. Jadi itu adalah pencemarannya dua ya. Ada pencemaran air, ada pencemaran udara. Dijelaskan karena apa alasannya. Boleh. Bisa dicari juga di buku paketnya, sumbernya bisa boleh dari buku, boleh dari internet, ya. Karena ini ya pengolahan limbah, jadi apa tadi udaranya jadi panas, ya airnya jadi seperti efek rumah kaca, bukan seperti jadi efeknya seperti rumah kaca, jadi panas gitu. Nah contohnya ini yang normal, ya ini yang terjadi pemanasan global, suhunya naik, karena apa? Lihat di sini udaranya kotor, banyak limbah, dan ya, bukan cuma udara, pencemaran air, pencemaran tanah, ya akhirnya menjadi suhu menjadi panas. Nah kira-kira tadi kan penyebabnya ini ya, penyebabnya ini bisa limbah, bisa tadi apa yang bisa diupayakan? Tadi kan gara-gara ini udaranya jadi kotor dari asap kendaraan. Kira-kira apa yang bisa diupayakan agar lingkungan tersebut menjadi memakai kendaraan ramah lingkungan. Terus apa lagi? Misalkan contohnya memakai kendaraan umum, ya, supaya tidak terlalu banyak kendaraan yang mengeluarkan gas emisi gitu. Ya. Jadi ini upayanya, bukan ini, ya, upayanya. Upaya yang bisa dilakukan supaya meminimalisir. Jadi upayanya ada dua ya, upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dan upaya untuk memperbaiki. Ya, jadi upaya yang bisa dilakukan di situ ada dua. Yang pertama adalah upaya untuk meminimalisir
supaya itu tidak terjadi, kemudian upaya untuk memperbaiki. Bagaimana caranya yang rusak tadi diperbaiki? Upaya-upaya kecil aja yang bisa kalian lakukan. Ya. Ini bisa apa lagi? Upaya lain adalah sudah selesai. Oke, saya akan berkeliling. Nanti Ibu melihat
cara kalian berdiskusi, kemudian menilai sikap kalian pada saat mengerjakan tugas kelompok seperti apa, ya. Tinggal 5 menit lagi. Sebentar lagi kita akan melaksanakan presentasi ya. Untuk kelompok nanti Ibu panggil random saja ya. Ya, jadi tidak memerlukan tidak apa-apa, nanti Ibu panggil ke depan untuk presentasi. Oke, silakan diselesaikan, tinggal 5 menit lagi. Siap-siap nanti untuk presentasi ke depan. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 2. Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 4 sudah selesai? Sebentar lagi. Kelompok 3 sudah?
presentasikan hasil dari proyek tersebut. Nanti silakan kalau memang ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, silakan tanyakan ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Baik. Dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil LKPD kami. Permasalahan lingkungan, kebakaran hutan, penjelasan mengenai apakah permasalahan lingkungan tersebut, kebakaran hutan. Akibat permasalahan tersebut, manusia melakukan kesalahan, misalnya beberapa kali Faktor 6. Musim kemarau panjang yang menyebabkan suhu naik dan kedaunan merontak sehingga mudah kering. Upaya apa yang akan kamu lakukan agar lingkungan tersebut menjadi lestari lagi? 1. Tidak membakar hutan untuk membuka lahan atau kebun. 2. Menanam kembali hutan yang terbakar. 3. Melakukan regularisasi masal untuk menjaga keseimbangan hutan agar tetap lestari. Alasannya agar hutan menjadi lestari dan tidak terjadi kebakaran dan pengundulan hutan. Baik, untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin menambahkan atau menanggapi presentasi dari kelompok kami? Silakan, ada yang mau menambahkan atau bertanya kepada kelompok yang ada di depan? Bagaimana cara mengembalikan hutan yang sudah terbakar? Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, kemudian kelompok 4. Silakan. Presentasikan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai membahas kerja peserta didik. Mengenai apakah permasalahan lingkungan tersebut, gambar ini mengenai banjir yang bisa disebabkan oleh manusia atau alam. Kita harus mencegah banjir. Apa penyebab permasalahan tersebut muncul? Curah hujan yang tinggi, membuang sampah ke sungai sehingga tersebar. Penebangan hutan secara liar karena tidak ada akar jadi tidak ada penyerapan air. Bagaimana cara mengupayakan agar lingkungan tersebut menjadi lestari lagi? Membuang sampah pada tempatnya agar sungai tidak tersebar. Menanam pohon yang banyak, membuat saluran air yang baik. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada? Berarti sudah lengkap penjelasannya, ya. Bagus kalau begitu. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok
5. Kelompok 5. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kami dari kelompok 2 ingin Silakan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penjelasan permasalahan lingkungan. Mengenai apakah permasalahan lingkungan tersebut, gambar di samping adalah permasalahan lingkungan tentang longsor. Apa penyebab permasalahan tersebut muncul? Penyebab permasalahan muncul karena adanya curah hujan yang tinggi yang disebabkan oleh sistem cuaca dan getaran tanah yang menyebabkan jatuhnya tanah dan bebatuan ke bawah. Apa penyebab permasalahan tersebut muncul? Penyebab permasalahan muncul karena adanya curah hujan tinggi yang disebabkan oleh sistem cuaca dan getaran tanah yang menyebabkan jatuhnya tanah dan bebatuan ke bawah. Bagaimana cara mengupayakan agar lingkungan tersebut menjadi lestari lagi? 1. Aktivitas vegetasi. 2. Pembuatan terasering lebih leleng. 3. Sosialisasi dan edukasi masyarakat. 8. Membangun sistem pemantauan lingkungan. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau tanyakan dari kelompok 4. Kelompok 4 mau bertanya. Bagaimana agar rumah kita terhindar dari longsor? Sebaiknya rumah kita berjauhan dengan bukit-bukit yang tinggi. Oke. Puas dengan jawabannya? Puas. Terima kasih. Ada lagi? Oke, kelompok 2 mau bertanya. Silakan. Maka longsor itu bisa terjadi. Mengapa? Karena permasalahan adanya curah hujan yang tinggi dan getaran tanah yang menyebabkan jatuhnya tanah dan bebatuan ke bawah. Oke, sudah puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 ya. Oh, kelompok 5. Terima kasih kelompok 5. Yang belum kelompok 1 belum. Silakan. Kelompok 1. Kelompok 3 juga belum ya? Bentar ya, habis kelompok 1 nanti kelompok 3. Silakan. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD kami. Permasalahan lingkungan dan penjelasannya. Mengenai apakah permasalahan lingkungan tersebut. Pada gambar tersebut terbagi menjadi 2 pencemaran, yaitu pencemaran air dan udara. Apa penyebab permasalahan tersebut muncul? Pencemaran air disebabkan oleh limbah dari rumah tangga seperti zat organik dan anorganik yang dialirkan ke perairan melalui saluran air dan sampah yang dibuang sembarangan. Sedangkan pencemaran udara diakibatkan oleh aktivitas pabrik, gunung berapi meletus, kendaraan bermotor, kebakaran hutan dan lain-lain. Bagaimana cara mengupayakan agar lingkungan tersebut menjadi lestari lagi? Pencemaran air. 1. Mengolah limbah dengan benar. 2. Mengurangi penggunaan bahan bakar kimia. 3. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Menjaga kelestarian laut. Pencemaran udara. Pemasangan bahan menyerap polutan polusi.
Tidak membuang sampah, membakar sampah. 4. Menanam pohon tumbuh. Untuk kelompok lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau tanyakan? Oke, dari kelompok 2. Dari kelompok 2 mau bertanya. Bagaimana cara mengurangi asap yang ada di udara? Bagaimana cara? Tidak membakar sampah. Oke, tidak membakar sampah. Puas dengan jawabannya? Terima kasih. Ada lagi? Ada yang mau bertanya? Sudah. Berarti semuanya sudah paham dengan penjelasan dari kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan. Ditutup. Sekian dari kami. Pepatah mengatakan ilmu tanpa amal bagai pohon tanpa buah. Begitupun teman-teman yang mendengarkan semoga tidak hanya berhenti secara teori, tapi juga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk pepatahnya. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Ditutup dengan pepatah yang bagus. Oke, silakan kelompok 3. Teman-teman yang tidak masuk jadi cuma bertiga ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD kami. Selamat siang, halo semua, apa kabar? Baik. Mengenai apakah permasalahan lingkungan tersebut? Tentang pemanasan global. Apa penyebab permasalahan tersebut? 1. Pertanian atau peternakan yang menghasilkan gas sementara hidroaktif. Yang kedua, industri. Industri dapat menghasilkan produk sampingan. Konsumsi energi yang berlebihan. Konsumsi energi yang berlebihan dihasilkan dari sumber yang tidak terbarukan. Pengolahan limbah yang terolah di tempat pembuangan menghasilkan yang sendiri dapat melepaskan gas rumah kaca. Bagaimana cara mengupayakan agar lingkungan tersebut menjadi lestari lagi? Pertama, menggunakan transportasi umum. Kedua, tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Bagaimana ciri-ciri akan terjadinya pemanasan global? Ciri-ciri Penggunaan limbah yang berlebihan. penggunaan limbah yang berlebihan. Ada lagi? Silakan kelompok berapa ini? Kelompok 2 mau bertanya. Bagaimana cara melestarikan pemanasan global dan polusi lingkungan? Cara memperbaiki berarti ya yang terjadi. Tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan. Nah, karena itu dapat melestarikan. Oke, silakan. Sudah puas dengan jawabannya? Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, silakan. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk kalian. Tadi semua kelompok itu sudah paham dengan bagaimana caranya mengupayakan agar lingkungan kita bisa lestari lagi, ya. Begitupun dengan korelasinya tadi ada kerusakannya yang disebabkan oleh manusia, disebabkan oleh alam, lalu bagaimana caranya supaya lestari lagi. Ya, untuk kegiatan diskusi, kemudian presentasi berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Kalian juga memahami apa yang kalian presentasikan. Apa yang kalian tadi diskusikan itu sudah tersampaikan dengan baik dan rekan-rekan kalian, teman-teman kalian sudah memahami, ya. Baik, terima kasih sekali lagi, ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini tadi bagaimana? Ada yang masih kurang dipahami? Ya.
kerusakannya, juga bagaimana cara agar lingkungan tersebut menjadi lestari lagi. Oke, sebelum kita kuis dulu yuk, supaya rileks ya. Kita ice breaking dulu ya. Ulangi. Harus kita jaga agar bumi tetap hijau segar, kurangi sampah, hemat energi, yuk tanam pohon hijaukan bumi. Kurangi sampah, hemat energi, yuk tanam pohon hijaukan bumi. Ya, kita akan melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Ibu akan membagikan kertas. Kalian tuliskan di sini apa yang kalian rasakan. Kemudian bagaimana pembelajaran kita hari ini, apakah menyenangkan atau tidak. Sertakan alasannya kenapa. Nanti kalau sudah selesai, tempelkan di hati yang berada di papan depan. Oke, silakan ekspresikan apa yang kalian rasakan. Apakah menyenangkan? Mau ditulis pakai emoticon juga tidak apa-apa. Mau pakai emoticon atau mau ditulis apa yang kalian rasakan, sertakan alasannya apa. Belum dapat? Sudah? Tuliskan di sini. Kelompok sana dulu. Namanya mau ditulis tulis saja, biar tahu dari siapa dan apa yang kalian rasakan. Kemudian bagaimana dengan pelajaran hari ini, apakah menyenangkan atau malah membingungkan? Ya, menyenangkan kenapa? Menyenangkan, membingungkan, membosankan. Ya, silakan ditulis perasaan kalian, apa yang kalian rasakan. Nanti kalian tempelkan di hati. Sudah, Arya sudah? Sudah ditulis perasaannya? Ungkapkan saja. Menyenangkankah? Mengembirakankah? Atau bahkan membingungkan? Atau membosankan? Ya, utarakan perasaan kalian di sini. Di kertas tersebut nanti. Kalau sudah selesai, tempelkan di hati. Boleh?
Mau dibacakan? Ini dia. Ada namanya nggak di sini? Ya. Pembelajaran ini sangat menyenangkan. Alasannya karena sebelum memulai pelajaran kita ice breaking ya, sangat seru. Sisya, terima kasih. Terima kasih Sisya menyukai dengan ice breaking ya. Oke, kemudian dari Dita. Saya merasa senang belajar dengan Bu Selvi karena seru dan menyenangkan sekali. Terima kasih Dita. Ya, ada lagi yuk dari Hafiz. Apa ini Pis? Saya merasakan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan ya karena apa ini Pis? Agak Senang bersama teman-teman ya Pis. Ya, terima kasih ya Pis. Oke, kemudian apa ini masih banyak ya. Alhamdulillah hari ini menyenangkan ya. Itu yang kalian rasakan ya. Semoga kedepannya tetap semangat ya dalam belajar. Oke. Alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya. Sebelumnya tadi kan kita mempelajari materi dari awal permasalahan sampai kita tahu tuh solusinya bagaimana ya. Kalian memahami. Nah, dengan begitu kalian harus bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi contoh kecilnya tidak membuang sampah sembarangan ya, membiasakan diri untuk menjaga lingkungan. Itu kan nanti untuk kalian di masa depannya ya. Oke. Alhamdulillah ya, pelajaran kita sudah selesai. Kita tutup dengan doa. Silakan siap-siap terlebih dahulu. Hari ini siapa yang mau doa ke depan? Memimpin doa? Kita lagi. Silakan. Sudah siap-siap? Silakan. Mohon perhatian, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.